Halo Rina, silakan duduk. Apakah benar tadi kamu habis bertengkar dengan Lala? Tidak, kamu saya tidak tahu. Jangan pergi dulu. Tampaknya kamu sangat marah ya. Ibu tidak akan menyalahkan kamu kok. Ibu hanya ingin kamu bercerita. Ibu tidak akan menyalahkan kamu dan tidak akan meminta kamu. Jadi apakah kamu mau bercerita dengan ibu? Ya ibu, saya mau. Ya, jadi tadi kamu benar habis mengambil kacamata Lala. Iya bu, saya mengambil kacamata Lala. Oh jadi begitu, boleh kamu kasih tahu kepada ibu alasan kamu mengambil kacamata Lala? Karena tadi ibu lihat Lala hanya belajar dan kamu mengambil kacamatanya. Itu bu, soalnya Lala tuh maunya belajar terus, mau ngalahin saya dari ranking 1. Makanya saya rebut kacamatanya. Karena dia tuh jualan bu, makanya saya suruh beliin makanan. Oh jadi kamu kesal ya karena Lala ingin ranking 1 dan kamu tidak mau jadi ranking 2. Iya bu, begitu. Saya nggak mau kalau jadi ranking 1 nanti dimarahin ayah. Oh jadi begitu, boleh kamu kasih tahu kepada ibu bagaimana ayahmu marah? Rima, kamu tuh harusnya belajar supaya kamu pintar dari ranking 1. Soalnya kakak-kakak kamu itu rankingnya 1. Oh begitu. Oh Rina, ini ada makanan biar emosimu reda. Oh iya, ini ibu punya buku cerita bagus sekali. Apakah kamu mau mendengarkannya? Mau. Ya, agak mendekat, boleh? Oke, di sini ada buku cerita berjudul Si Hitam dan Si Putih. Ibu bacakan ya. Ya bu. Zaman dahulu hidup 2 ekor kuda. Yang satu bernama Si Hitam dan yang lain bernama Si Putih. Mereka hidup di sebuah hutan. Si Hitam mempunyai kulit hitam legam yang bersinar bila terkena matahari. Si Putih memang berbulu putih mulus. Sebagian besar kuda lain menyayangi dan memuji Si Hitam karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Si Hitam selalu siap membantu kuda lain, ujar seekor kuda, dan ia rela tubuhnya luka saat membantu kuda lain. Benar teman, angguk kuda yang lain. Pernah dia menyelamatkanku karena tenggelam. Oleh karena itu, si Putih merasa iri pada si Hitam. Apa sih istimewanya si Hitam? Ringkih si Putih. Suatu hari, semua kuda sedang merumput di sebuah lapangan. Si Putih mendengar kuda-kuda lain sedang memuji si Hitam. Hidup, hidup, hidup si Hitam. Kamu memang pahlawan sejati. Kuda lain berteriak, merasa bangga terhadap si Hitam. Ketika si Putih mendengar pujian itu, ia sangat marah. Ia seketika lari meninggalkan mereka. Mengapa semua kuda memuji si Hitam dan bukan saya? Pikir si Putih penuh amarah. Saya sangat cantik, saya mempunyai bulu yang indah, gumam si Putih. Tapi tak seekor kuda pun mempedulikanku. Saya ingin kuda hitam itu terbunuh dan saya menjadi terkenal karena buluku yang indah, pikir si Putih. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu berkuda masuk ke hutan. Ia sedang mencari seekor kuda yang berbulu bagus. Tiba-tiba, pemburu itu melihat si Putih yang sedang makan rumput. Kuda yang bagus, pikirnya, sambil mempersiapkan sebuah jeratan. Untungnya, salah satu kuda melihat pemburu dan segera memberitahu si Hitam tentang bahaya itu. Si Hitam pun berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan si Putih. Lalu ia meringkik keras pada pemburu sambil mengangkat kedua kakinya. Si pemburu ketakutan. Ia membatalkan keinginannya menjerat si Putih dan pergi meninggalkan hutan. Sementara itu, si Putih dapat bernafas lega setelah selamat dari jebakan pemburu. Ia berniat bertemu dengan si Hitam untuk berterima kasih padanya. Saya senang kamu selamat Putih, kata si Hitam. Itu berkat pertolonganmu Hitam, ujar si Putih. Saya merasa malu pada diri sendiri, kata si Putih dengan muka sedih. Saya selalu iri padamu, maafkan saya. Si Hitam adalah kuda yang baik hati. Ia memaafkan si Putih dan mereka berpelukan. Mari kita berteman, ujarnya. Dan sejak hari itu, si Hitam dan si Putih bersahabat. Mereka hidup bahagia. Oke
Oke, ceritanya selesai. Jadi kalau di cerita itu kamu mau jadi si hitam atau si putih? Si hitam lah Bu, kan dia yang baik dan populer. Oh begitu ya. Lalu kamu tidak mau menjadi si putih. Dia sudah berani loh meminta maaf kepada si hitam. Dan dia juga mau berteman dengan si hitam. Padahal sebelumnya dia iri padanya. Aku juga mau sih Bu. Iya kan, kita sesama manusia itu harus saling berteman. Dan kita tidak boleh iri satu sama lain. Dan kita juga tidak boleh memperlakukan orang lain itu semena-mena dengan keinginan kita. Karena kita juga tidak tahu waktu kedepannya apakah kita akan membutuhkan bantuan dari orang yang kita jahati itu. Apakah kamu paham? Paham Bu. Jadi kamu sudah mau meminta maaf kepada Lala? Tidak mau Bu, saya kan tidak salah. Itu kan jam istirahat. Oh, Tidak harus kamu- belajar terus. Oh jadi kamu masih kesal ya sama Lala? Masih Bu. Ya, apakah kamu mau mendengarkan cerita yang lebih seru dari sebelumnya? Mau Bu. Nah, sekarang ada cerita beruang yang usil. Sekarang dengarkan ya. Dahulu kala hiduplah seekor beruang di sebuah hutan. Namanya Bobby. Bobby selalu tertawa dan bersenang-senang. Ia dulu sering mempermainkan binatang lain. Mengolok-olok binatang lain adalah kegemarannya pada masa lalu. Beberapa kali teman Bobby telah menasihati agar ia memperbaiki diri. Akan tetapi Bobby tidak pernah mendengarkannya. Suatu hari Bobby berkata, "Mari kita balapan, yang kalah harus mengadakan pesta di hutan. Pasti menarik." Angguk rusa. Semua binatang lalu mulai bersiap melakukan balapan. Pada hari yang ditetapkan, semua binatang berdatangan. Mereka berkumpul di sebuah tempat. "Biarkan saya yang jadi juri, Bobby," ujar rubah. "Saya tidak akan ikut berlari." "Baiklah kalau itu permintaanmu," jawab Bobby. "Lari!" Rubah memberi apa-apa dan balapan dimulai. Semua peserta bergegas lari menuju garis akhir. Akan tetapi, Bobby berjalan dengan sangat lambat dan menjadi yang terakhir mencapai garis finish. "Oh, saya kalah," ujarnya. "Bagaimana dengan pestanya, Bobby?" kata gajah. "Lupakanlah," kata Bobby. "Itu hanya bercanda." Semua binatang rasa kecewa. Mereka terganggu dengan ulah Bobby. Akan tetapi mereka tidak berkata apa-apa kepada Bobby. Beberapa hari kemudian, Bobby memikirkan akal-akalan lain. Lalu ia mengajak mereka semua lomba berenang. Para binatang menyetujuinya. "Mari kita lihat siapa yang menang," ujar Bobby. Saat mereka semua menceburkan diri dan mulai berenang, Bobby berenang dengan cepat sekali. Akan tetapi setengah perjalanan menyusuri sungai, ia mulai tenggelam. "Oh tidak, saya tenggelam!" ia berteriak. Tidak satu binatang pun yang memperhatikan Bobby. Mereka semua berpikir Bobby pasti sedang bercanda lagi. "Ya, ingin kita memperlambat renang," kata monyet. "Ayo kita cepat saja teman." Akan tetapi Bobby terus berteriak minta tolong. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa Bobby sedang tenggelam. Gajah dan monyet menarik Bobby ke pinggir. Bobby selamat. Dia berterima kasih kepada monyet dan gajah. "Kalian datang pada saat yang tepat untuk menyelamatkanku," kata Bobby. "Aku sekarang menyadari kesalahanku," kata Bobby. "Kalau sedang bercanda jangan keterlaluan, Bobby," ujar monyet. "Bersenang-senanglah, tetapi jangan mengganggu binatang lain. Jika begitu tidak akan ada yang menyukai dan mempedulikanmu," lanjut monyet. Bobby berjanji akan memperbaiki sikapnya. "Saya tidak akan mempermainkan binatang lain," ujarnya. Ia juga mengundang semua binatang ke sebuah pesta. Mereka semua bersenang-senang, tertawa, dan bermain bersama. Oke, sekarang ibu bertanya, apakah Bobby itu seperti apa sih? Dia jahil Bu. Oh, Bobby itu jahil ya. Apakah Rima ingin menjadi seperti Bobby? Tidak. Tapi Bobby itu pemberani loh. Dia mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada teman-temannya. Apakah Rima juga mau seperti Bobby yang pemberani? Saya mau sekali Bu, tapi saya takut. Tidak apa-apa, Rima tidak usah takut.
karena kita mengakui kesalahan kita, jadi kita jadi anak yang hebat. Oke, sekarang kita kembali ke kelas yuk. Kamu bisa meminta maaf kepada Lala, kamu boleh berani sendiri dan boleh meminta bantuan kepada ibu. Iya Bu, saya mau. Yaudah, terima kasih ya sudah bercerita banyak kepada ibu, kamu sangat hebat. Besok-besok jika membutuhkan bantuan lain, kamu bisa menghubungi ibu. Saya Bu.